Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4A mata kuliah asesmen pembelajaran kimia akan menampilkan hasil kerja kami mengenai asesmen sikap. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Cancana Diawati MSI dan Ibu Dr. Randa Nina Kadaritna MSI selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran kimia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dia Ulhak dengan ujung NPM 05, Rona Werdatriani dengan ujung NPM 07, Anggi Anita Putri dengan ujung NPM 17, dan Haya Lutfia Amani dengan ujung NPM 53. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh dia, kepada dia kami persilahkan. Baik, terima kasih Rona atas kesempatannya. Ya, materi pertama yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini terdapat 3 kompetensi inti yang dapat dilihat di PPT. Nah, karena kelompok kami menampilkan mengenai asesmen sikap, maka terfokus pada KI 2 dan KD 2.1 hingga 2.3, yaitu KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu KD 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan, serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Lalu ada KD 2.2 yaitu menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lalu KD 2.3 yaitu menunjukkan perilaku responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Rona yang akan membacakan materi yang kedua. Terima kasih Dia. Untuk materi yang kedua, kisi-kisi penilaian sikap. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kisi-kisi penilaian sikap, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan indikator soal, memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik, dan yang kedua, mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua menunjukkan sikap jujur dengan indikator soal, mengerjakan pretest atau post-test dengan kemampuan pribadi tanpa meminta bantuan teman, dan melaporkan data hasil pengamatan dengan sebenarnya. Dan yang ketiga, menunjukkan rasa ingin tahu dengan indikator soal, mengajukan pertanyaan yang relevan mengenai konsep asam basa arsenius, dan yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang telah ia cari sebelumnya. Keempat, menunjukkan sikap teliti dengan indikator soal, melakukan pengukuran pH dengan hati-hati dan menghindari kesalahan dalam identifikasi data. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan indikator soal, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal dan membuang bahan-bahan kimia sesuai dengan tempatnya. Yang keenam, menunjukkan sikap disiplin dengan indikator soal, menggunakan jas lab dan sarung tangan selama melakukan praktikum dan datang tepat waktu. Dan yang ketujuh, menunjukkan toleransi dengan indikator soal, menghargai pendapat teman selama melakukan praktikum dan tidak memotong pembicaraan teman. Adapun materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anggi. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rubrik penilaian observasi. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Indikatornya ada memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik selama melakukan praktikum dengan interval skor
4-1. Mendapatkan skor 4 jika peserta didik memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik selama 4 pertemuan. Mendapatkan skor 3 jika peserta didik memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik selama 3 pertemuan. Mendapatkan skor 2 jika peserta didik memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik selama 2 pertemuan. Dan mendapatkan skor 1 jika peserta didik memperlakukan alat dan bahan praktikum dengan baik selama 1 pertemuan. Kemudian indikatornya mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum dengan interval skor 4-1. Mendapatkan skor 4 jika peserta didik mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum selama 4 pertemuan. Mendapatkan skor 3 jika peserta didik mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum selama 3 pertemuan. Mendapatkan skor 2 jika peserta didik mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum selama 2 pertemuan. Dan mendapatkan skor 1 jika peserta didik mencuci dan mengembalikan alat setelah melakukan praktikum selama 1 pertemuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haya. Baik, terima kasih Anggi. Di sini saya akan melanjutkan untuk aspek yang dinilai yang kedua, yaitu menunjukkan sikap jujur. Untuk indikator yang pertama yaitu mengerjakan pretest atau post-test dengan kemampuan pribadi tanpa meminta bantuan teman dengan interval skor 4-1. Mendapatkan skor 4 jika peserta didik tidak menyontek sama sekali saat mengerjakan pretest atau post-test. Mendapatkan skor 3 jika peserta didik menyontek sebanyak 1 kali saat mengerjakan pretest atau post-test. Mendapatkan skor 2 jika peserta didik menyontek sebanyak 2 kali saat mengerjakan pretest atau post-test. Mendapatkan skor 1 jika peserta didik menyontek sebanyak lebih dari 2 kali saat mengerjakan pretest atau post-test. Kemudian indikator yang kedua yaitu melaporkan data hasil pengamatan yang sebenarnya dengan interval skor 4-1. Mendapatkan skor 4 jika peserta didik selalu memaparkan data hasil praktikum yang sebenarnya. Mendapatkan skor 3 jika peserta didik memanipulasi data sebanyak 1 kali. Mendapatkan skor 2 jika peserta didik memanipulasi data sebanyak 2 kali. Mendapatkan skor 1 jika peserta didik memanipulasi data sebanyak lebih dari 2 kali. Adapun aspek yang dinilai, indikator beserta keterampilannya bisa dilihat di PPT. Untuk yang terakhir yaitu untuk yang materi selanjutnya yaitu lembar observasi penilaian sikap. Di sini bisa dilihat juga di layar PPT. Dan yang terakhir yaitu rekapitulasi nilai. Bisa dilihat di PPT juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rona. Baiklah, terima kasih Haya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.